Bisa kendalikan ekonomi Indonesia dipuji IMF. Ekonomi Indonesia mendapatkan pujian. Kali ini Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund atau IMF menyebut bahwa sistem keuangan Indonesia saat ini dalam kondisi baik dengan pemulihan ekonomi diprediksi akan semakin cepat tahun 2022 ini meski di tengah penyebaran varian Omicron. Hal itu disampaikan oleh Cheng Hun Lim sebagai Indonesian Mission Chief Asia and Pacific Department IMF. Pihaknya mengatakan Indonesia terus merespon dengan langkah-langkah kebijakan yang berani, komprehensif, dan terkoordinasi dengan baik untuk melindungi kehidupan dan mata pencaharian dari dampak pandemi COVID-19 untuk memastikan pemulihan yang berkelanjutan dan inklusif. Sementara pandemi, seperti di tempat lain, telah menyebabkan hilangnya nyawa secara tragis dan memicu kemerosotan ekonomi besar-besaran. Tindakan pihak berwenang pun telah berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan. Indonesia memang mampu mengontrol situasi pandemi lebih baik dari beberapa rekan sesama negara pasar berkembang bahkan negara maju. Setidaknya hal tersebut terlihat dari data yang dihimpun oleh Center for System Science and Engineering at Johns Hopkins University dan World Bank. Meski lonjakan varian Delta memperlambat pemulihan ekonomi pada pertengahan 2021, tetapi pertumbuhan meningkat pada kuartal keempat dan diperkirakan akan menguat selama 2022-2023. Sebelumnya, perekonomian Indonesia juga mendapatkan pujian dari Bank Dunia. Dalam artikel yang berjudul Indonesia has passed 100 million COVID-19 vaccine doses, what can we learn? Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen, menjelaskan Indonesia telah berhasil menangani pandemi dengan dua cara yang sangat efektif. Dua cara itu adalah vaksinasi dan mitigasi penularan corona. Dengan dua cara itu, Indonesia berhasil menangani pandemi, memulihkan ekonomi, dan mitigasi dampak sosial. Sementara itu, staf IMF memproyeksikan pertumbuhan PDB sebesar 5,6% untuk tahun 2022 dan 6,0% pada tahun 2023, didukung oleh harga komoditas global yang menguntungkan, pelonggaran pembatasan aktivitas, dukungan kebijakan yang berkelanjutan, dan peningkatan mobilitas serta kepercayaan diri saat program vaksinasi meluas ke daerah-daerah yang lebih terpencil. Data Kemenkes RI mencatat 87,52% penduduk sasaran telah menerima setidaknya satu dosis dengan 60,22% telah menjadi dosis lengkap. Pemerintah juga saat ini sudah mulai melaksanakan program vaksin booster. Sedangkan sisi positifnya, dorongan dari harga komoditas global dapat bertahan lebih lama dari yang diperkirakan. Dengan reformasi struktural prospektif baru-baru ini dapat mengurangi tingkat kerusakan ekonomi di Indonesia. IMF mengatakan pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung secara bertahap memulihkan prinsip utama kerangka kebijakan ekonomi makro pra-pandemi dan memperkuat rekam jejak kebijakan Indonesia yang kuat. Dalam keterangan resminya, tim IMF memberikan pujian kepada pihak berwenang yang mampu menjaga perekonomian Indonesia di tengah situasi pandemi dan jujur atas komitmen yang telah disepakati. Sebelumnya, demi mengakomodasi situasi pandemi, pemerintah mengeluarkan aturan untuk mengekspansi defisit anggaran. Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, pemerintah menargetkan defisit APBN 2020 sebesar 6,34% terhadap PDB. Kemudian pada 2021 akan diupayakan 5,7% dari PDB. Selanjutnya, defisit diproyeksikan terus menyusut hingga 2023 berada di posisi 3% terhadap PDB. Artinya, ini adalah tahun terakhir Indonesia boleh defisit anggaran di atas 3%. Selain itu, hasil fiskal yang lebih kuat dari perkiraan pada tahun 2021 akan mengurangi trade-off antara pelonggaran kebijakan luar biasa dan penyediaan dukungan kebijakan makroekonomi yang memadai. Meskipun pinjaman pemerintah meningkat di tengah pandemi, utang sektor publik Indonesia tetap rendah dan akan tetap berkelanjutan bahkan jika guncangan ekonomi makro yang merugikan kembali terjadi. Terkait laju peningkatan harga, IMF menilai inflasi yang rendah memungkinkan Bank Indonesia untuk mendukung pemulihan melalui kebijakan yang akomodatif. IMF menambahkan bahwa kebijakan BI yang gesit disambut baik, mengingat risiko inflasi dan pemulihan yang fluktuatif, serta langkahnya untuk secara bertahap mengurangi akses likuiditas sistem perbankan.